Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmalia. Saya akan mempresentasikan tentang Konferensi Asia Afrika atau yang disebut dengan KAA. Dalam upaya meredakan ketegangan dan mewujudkan perdamaian dunia, pemerintah Indonesia memprakarsai dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Adapun latar belakang terjadinya KAA, yang pertama, kenangan kejayaan masa lampau dari beberapa kawasan Asia Afrika. Yang kedua, adanya perang dingin antara blok barat dan blok timur. Dan yang ketiga, sama-sama merasakan masa penjajahan dan penindasan bangsa barat kecuali Thailand. Sebelum KA dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan konferensi pendahuluan. Sebagai persiapan, konferensi pendahuluan disebut adalah konferensi Colombo. Diselenggarakan di Lombok, ibu kota Sri Lanka, pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954. Dan konferensi Bogor diselenggarakan di Bogor pada tanggal 22 sampai 29 Desember 1954. KA dihadiri oleh wakil-wakil dari 29 negara yang terdiri atas negara pengundang dan negara yang diundang. 5 negara pengundang dan 24 negara yang diundang, terdiri atas 18 negara Asia dan 6 negara Afrika. Konferensi tersebut mengambil beberapa keputusan penting, yaitu sebagai yang pertama, memajukan kerjasama bangsa-bangsa Asia Afrika di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, menuntut kemerdekaan bagi Aljazair, Tunisia, dan Maroko. Yang ketiga, mendukung tuntunan Indonesia atas Irian Barat dan tuntunan Yaman atas Aden. Terus yang keempat, menentang diskriminasi ras dan kolonialisme dalam segala bentuk. Dan yang kelima, aktif mengusahakan perdamaian dunia. Terus ada tokoh-tokoh dalam KA. Yang pertama, Ali Sastromijoyo dari Indonesia. Yang kedua, Sir John Kotelawala dari Sri Lanka. Yang ketiga, Muhammad Ali dari Pakistan. Dan yang keempat, Jawaharlal dari India. Dan yang kelima, UNU dari Burma atau Myanmar. Nah, selanjutnya ada GNB atau Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok ini adalah gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara. Mayoritas negara-negara anggota GNB ini adalah negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan secara geografis terletak di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Berdirinya gerakan non-blok ini diprakarsai oleh beberapa pemimpin negara berikut. Yang pertama ada Presiden Soekarno dari Indonesia. Yang kedua ada Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Yang ketiga ada Presiden Gamal Abdul Nasir dari Mesir. Yang keempat ada Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru dari India. Dan yang terakhir ada Perdana Menteri Kwame Nkrumah dari Ghana. Nah, faktor-faktor yang membelakangi berdirinya gerakan non-blok ini, yang pertama ada munculnya dua blok. Nah, ada blok barat sama blok timur. Blok barat ini di bawah Amerika Serikat. Sedangkan blok timur ini di bawah Uni Soviet yang saling memperebutkan pengaruh di dunia. Yang kedua, adanya kecemasan negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang sehingga berupaya meredakan ketegangan dunia. Yang ketiga, ditandatanganinya dokumen Brioni tahun 1956 oleh Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India, Presiden Gamal Abdul Nasir dari Mesir, yang bertujuan mempersatukan negara-negara non-blok. Dan yang keempat, terjadinya krisis Kuba pada tahun 1961.
Terjadinya krisis Kuba ini karena Uni Soviet membangun pangkalan militer di Kuba secara besar-besaran, sehingga memunculkan kekhawatiran bagi Amerika Serikat. Pada KAA tahun 1955 yang diselenggarakan di Bandung, itu kan menghasilkan Dasar Bandung yang memuat prinsip-prinsip utama GNB. Tujuan GNB tersebut mencakup dua hal. Yang pertama ada tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Nah, tujuan ke dalam GNB itu adalah mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, politik yang jauh tertinggal dari negara maju. Tujuan keluar gerakan non-blok itu adalah berusaha meredakan ketegangan antara blok barat dan blok timur. Nah, untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara non-blok ini menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi. Nah, pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ini yang pertama ada KTT GNB 1 di Belgrade, Yugoslavia pada tanggal 16 September 1961. Yang kedua ada KTT GNB 2 di Kairo, Mesir pada tanggal 5 sampai 10 September 1970. Yang ketiga ada KTT GNB 3 di Lusaka, Zambia pada tanggal 8 sampai 10 September 1970. Yang keempat ada KTT GNB 4 di Aljazair pada tanggal 5 sampai 9 September tahun 1973. Yang kelima ada KTT GNB 5 di Colombo, Sri Lanka pada tanggal 16 sampai 19 Agustus pada tahun 1976. Yang keenam ada KTT GNB 6 di Havana, Kuba pada tanggal 3 sampai 7 September 1979. Yang ketujuh ada KTT GNB 7 di New Delhi, India pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1983. Yang kedelapan ada KTT GNB 8 di Harare, Zimbabwe pada tanggal 16 September tahun 1986. Yang kesembilan ada GNB 9 di Belgrade, Yugoslavia lagi pada tanggal 4 sampai 7 September tahun 1989. Yang ke-10 ada KTT GNB 10 di Jakarta, Indonesia pada tanggal 16 September 1992. Yang ke-11 ada KTT GNB di Cartagena, Kolombia pada tanggal 14 sampai 20 Oktober 1995. Yang ke-12 ada KTT GNB 12 di Durban, Afrika Selatan pada tanggal 2 sampai 3 Desember 1999. Yang ke-13 ada KTT GNB 13 di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 20 sampai 25 Februari tahun 2003. Yang ke-14 ada KTT GNB 14 di Havana, Kuba pada tanggal 11 sampai 16 September 2006. Yang ke-15 ada KTT GNB 15 di Sharm el-Sheikh, Mesir pada tanggal 11 sampai 16 Juli 2009. Yang ke-16 ada KTT GNB 16 di Teheran, Iran pada 26 sampai 31 Agustus tahun 2012. Yang ke-17 ada KTT GNB 17 di Pulau Margarita, Caracas, Venezuela pada tanggal 16 sampai 18 September 2016. Dan yang terakhir ada KTT GNB 18 di Baku, Azerbaijan pada tanggal 25 sampai 26 Oktober tahun 2019. Nah, peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok ini, yang pertama sebagai salah satu negara pemrakarsa berdirinya GNB. Yang kedua, sebagai salah satu negara pengundang pada konferensi tingkat tinggi GNB yang pertama. Yang ketiga, menjadi ketua GNB tahun
1992 sampai 1995. Dan yang terakhir, turut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan HAM dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas-asas keadilan. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Saya akan menjelaskan bagian ASEAN. ASEAN disebut juga Perbara, artinya Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Ia merupakan organisasi regional yang dibentuk atas prakarsa 5 menteri luar negeri negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama ada Narciso Ramos dari Filipina, kemudian ada Adam Malik dari Indonesia, terus ada Tanat Koman dari Thailand, Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan S. Rajaratnam dari Singapura. Kalian tahu gak kenapa dinamakan Deklarasi Bangkok? Jadi penandatanganan naskah pembentukan ASEAN itu dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, sehingga naskah pembentukan ASEAN itu disebut Deklarasi Bangkok. Itu loh. Jadi selanjutnya ada tujuan ASEAN. Tujuan ASEAN yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan mengembangkan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas serta memenuhi prinsip piagam PBB. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama di bidang sosial. Selanjutnya ada anggota ASEAN. Guys, jadi keanggotaan ASEAN itu bertambah seiring banyaknya negara yang merdeka. Salah satunya ada Brunei. Brunei Darussalam secara resmi diterima menjadi anggota ASEAN yang ke-6 pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian ada Vietnam, diterima menjadi anggota ASEAN ke-7 pada tanggal 28 Juli 1995. Sementara itu, Laos dan Myanmar bergabung dengan ASEAN pada tanggal 27 Juli 1997 dan menjadi anggota ke-8 dan ke-9. Ada Kamboja yang menjadi anggota ASEAN ke-10 pada tanggal 30 April 1999. Apa sih syarat untuk menjadi anggota ASEAN? Jadi syarat menjadi anggota yaitu menyetujui dasar dan tujuan pembentukan ASEAN seperti yang tercantum dalam deklarasi ASEAN. Selanjutnya ada kerjasama ASEAN. Jadi kerjasama ASEAN itu dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada dalam bidang politik dan keamanan, yang kedua dalam bidang ekonomi, yang ketiga kerjasama luar negeri. Yang pertama dalam bidang politik dan keamanan. ASEAN sepakat semua negara di Asia Tenggara menjadi pihak penandatanganan Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau TAC. Yang kedua dalam bidang ekonomi. Yang pertama sepakat mewujudkan kawasan bebas ASEAN atau AFTA melalui skema tarif preferensi efektif bersama atau CEFT. Terus mengerjakan proyek industri ASEAN, yaitu pabrik amonia urea di Indonesia dan Malaysia, mesin diesel di Singapura, abu soda di Muang Thai, Thailand, dan super fosfat di Filipina. Selanjutnya membentuk dana devisa bersama bagi negara anggota yang memerlukan, mencegah terjadinya pajak ganda, menyusun program di bidang pangan, kerjasama di bidang perhubungan dan komunikasi. Yang ketiga kerjasama luar negeri. Ada kerjasama dengan Jepang di bidang pertanian, industri, dan perdagangan. Kemudian ada kerjasama dengan Australia di bidang makanan, riset, pendidikan, dan perdagangan juga. Kerjasama dengan NEE di bidang ekonomi. Ada juga kerjasama dengan Kanada di bidang perikanan, industri, dan terus yang terakhir ada kerjasama dengan Amerika di bidang pendidikan, perdagangan, pengawasan, dan narkotika. Dan sekretariat tetap ASEAN dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang diangkat secara bergantian dari negara-negara anggota. Kalian tahu nggak? Ternyata HR Darsono dari Indonesia adalah sekretaris jenderal ASEAN pertama loh. Dan dalam menjalankan tugasnya, jenderal yang diangkat itu dibantu oleh staf regional dan lokal. Untuk melaksanakan tugas harian, sekretaris jenderal dibantu oleh staf regional dan lokal. Selain itu, untuk melaksanakan tugas harian dibantu oleh 7 orang staf sekretariat yang berasal dari negara-negara ASEAN. Selanjutnya, ada Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Nah, OKI didirikan pada tanggal 22 September 1969.
Nah, OKI ini didirikannya dengan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, meningkatkan solidaritas dan mengkoordinasi kerjasama politik, ekonomi, dan sosial budaya antar negara. Kedua, ada mendukung upaya dalam perdamaian dan keamanan internasional. Yang ketiga, melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Nah, keempat, ada bekerja sama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan. Itu tadi adalah tujuan-tujuan didirikannya OKI. Selanjutnya, kontribusi Indonesia sebagai anggota OKI yang paling memiliki peran strategis. Di antaranya, S1. Pada tahun 1993, Indonesia menerima sebagai ketua Komite of Six yang bertugas memfasilitasi perlindungan damai antara Maro National Liberation Front atau MNLF. Selanjutnya yang kedua, pada tahun 1996, Indonesia menjadi tuan rumah bagi terselenggarakannya Konferensi Tingkat Menteri atau OKI ATM. Selanjutnya, Indonesia juga memberikan kontribusi untuk mereformasi OKI sebagai wadah untuk menjawab tantangan untuk umat Islam memasuki abad ke-21. Selanjutnya yang terakhir ada penyelenggaraan KIP OKI ke-14 Dakor Senegal Indonesia mendukung pelaksanaan tersebut.